Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah menanti kegembiraan, ya. Semoga Allah merahmati saya dan merahmati antum sekalian, juga mengokohkan kita di atas keimanan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bermuwajah kembali, yakni bertatap muka kembali dalam keadaan dipenuhi dengan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, yang tidak sepatutnya bagi kita untuk kufur darinya. Karena betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan tentunya kalau kita mau membalasnya, bahkan satu pun nikmat yang paling ringan yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu membalasnya. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang tidak memiliki apa-apa, sehingga senantiasa kita sebutkan dan kita ulang untuk senantiasa kita ingat bahwasanya kita ini fuqara ilallah, fuqara, fakir, ya. Kita ini benar-benar fakir, ya. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kekuatan kita, sebesar apapun keluarga kita, ya, dan setinggi apapun jabatan kita, kita ini tetap fuqara, fakir, miskin. Jadi tidak sepatutnya baginya untuk merasa ada sedikit saja kesombongan, ya. Ada sedikit saja kesombongan, karena al-kibriya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Nah, ini harus kita perangi, dan alhamdulillah dengan Ramadan ini termasuk salah satu senjata yang bisa kita gunakan untuk semakin menekan kesombongan kita. Sehingga kembali lagi bahwasanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan telah pendeknya waktu Ramadan yang kita berada di dalamnya hari ini, ya. Mungkin materi-materi dalam khutbah ataupun dalam pengajian-pengajian, ya, dimanapun, kebanyakan hari ini berkisah tentang memanfaatkan akhir daripada Ramadan, ya. Kadang-kadang orang merasa bosan dengannya, ya. Akan tapi kenapa hal itu harus senantiasa diulang? Karena begitu banyaknya hal itu diulang dalam khutbah, dalam ceramah, dalam kultum, ya. Bahkan di WA mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini punya grup-grup WA, biasanya isinya juga itu berkisah tentang pendeknya waktu Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya. Namun dengan banyaknya nasihat peringatan seperti itu, betapa banyak kita melihat diri-diri kita dan saudara-saudara kita sangat sedikit mengambil faedah darinya, ya. Tahu, iya tahu. Tapi apakah pengetahuan itu bermanfaat baginya sehingga sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Itu salah satu doa Nabi yang diamalkan dan diajarkan kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ada qaidnya di sana, yakni manfaat, bukan sekedar ilmu semata, ya.
Karena betapa banyak hari ini terkhusus orang mengetahui banyak hukum-hukum tapi nggak manfaat. Ya. Sampai Nabi juga mengajarkan melalui tuntunan Allah di dalam Al-Quran, ada doa yang beliau senantiasa panjatkan dan minta tambahan, yakni Rabbi zidni ilma. Nah ini kan cuma ilmu tok, nggak ada lafaz manfaatnya. Berarti nggak apa-apa dong. Bukan, Nabi doanya nggak sampai di situ saja. Ya. Tapi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ada koidnya juga. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku rizki pemahaman terhadap ilmu tersebut. Maka ketika orang punya ilmu belum tentu faham. Dia bisa. Dia ditanya bisa. Disuruh ngerjakan persoalannya bisa. Tapi apakah dia memahami hakikat daripada ilmu ini? Maka betapa banyak belum memahaminya. Sehingga pemahaman itulah bagian dari kemanfaatan ilmu. Sehingga kita butuh mengulang-ulang doa tersebut dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kekokohan taufik untuk tidak bosan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan terutama di akhir Ramadan ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali berbicara berkaitan dengan akhir Ramadan yang tinggal pendek, ya. Di sana para penasihat telah menasihati kita, ya, dengan nasihat yang mendalam, ya, dan berulang-ulang tentang bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengisi waktu yang tinggal sedikit ini, dan hendaknya kita wujudkan kesyukuran kita. Ya. Kenapa? Karena Ramadan ini, Ramadan dengan segala pernik keutamaannya ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat selain umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah. Jadi ini hanya diperuntukkan secara khusus bagi umat Muhammad yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umat dulu diberi umur yang panjang. Bahkan era Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah saja 1000 kurang 50 tahun. Mas Deva, berapa berarti? 950 tahun. Itu Nabi Nuh dalam berdakwah. Berarti kan umurnya lebih daripada itu. Ya. Kalau umat sekarang, umatnya Muhammad itu berkisar 60 sampai 70 saja. Tapi Allah anugerahkan kepada umat Muhammad itu satu malam yang akan menandingi dari umat-umat yang panjang umurnya di era dulu. Yakni dengan diberikannya kepada umat Muhammad Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar, okay? Tapi Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Ya. Bukan malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Karena Lailah itu artinya malam. Ya. Dan itu hanya terjadi satu malam saja setiap tahunnya. Maka disebut Lailah, bukan layali, bukan jamak tapi mufrad. Maka sesuatu yang satu ini hendaklah seseorang berlomba berlebur di sana. Betapa banyak hari ini kalau jenengan, ya, di sana ada klub-klub, grup-grup futsal. Satu bola diperebutkan sampai oleh 10 orang. Itu pun cadangannya ngantri di belakang siap-siap mau ganti, mau ngerebut bola tersebut. Mun sak dirmo bola harganya paling sekitar 130, 170, yang bagus paling 500.000. Direbutkan bapak-bapak yang ngaji, yang berjenggot juga banyak. Karena kemarin saya juga ikut bal-balan. Ya. Nah itu tak pikir-pikir itu, saya mau ketawa. Gendeng tak aku iki ya. Nek basane Jawa Timur ngapunten agak kasar ya. Bal siji kok tak rebut wis tuwa petakilan, ya Allah. Kadang nggih isin kok. Ya alhamdulillah akhirnya Allah memberi saya punya penyakit, ya. Yang penyakit itu sekarang kalau dipakai main bola termasuk pantangan. Sehingga kadang-kadang Allah menghentikan kita itu dengan cara yang seperti itu. Oh kok angel temen ini dikon berhenti dari kemubadiran waktunya. Tak kawi kecekluk lah sikile. Abuh lah.
atau bojone bengak-bengok lek ditinggal. Sebagaimana orang mancing ya, sampai banyak konten-konten orang mancing itu harus menyiasati izin dari si istri. Itu sebenarnya harus dia bersyukur kalau istrinya cerewet, dia mau mancing itu pertolongan Allah agar dia nggak habis waktunya untuk mancing. Betapa banyak orang mancing nunggu pancingnya itu 1 jam itu nggak terasa. Benar. Tapi betapa banyak orang di akhir Ramadan ini membaca Al-Quran 2 lembar aja sudah molet ke kiri, molet ke kanan. Dan ini fakta. Ya. Saya nggak nunjuk orang lain. Saya termasuk di dalamnya. Saya kalau malam di sini itu ya, di tembok situ, kadang tembok sana. Saya kadang baru dapat 2 lembar itu wis selonjor, sing nekuk sikil, sing pokoknya luar biasa. Dan mancing itu saya biasa ketemu orang mancing dari Jogja ke Purworejo. Di Pantai Ketawang, di Pantai Jetis, saya seringnya ngajak anak-anak itu di Pantai Ketawang. Sana ketemu orang-orang mancing. Nah itu kebanyakan orang Jogja. Ya. Loh, khawatir Jogja jenengan ada yang ikut, cuma saya nggak kenal aja. Saya, ya Allah, di sana itu berjam-jam Pak. Kadang setengah malam itu baru pulang katanya. Tapi kalau suruh duduk di musola baca Al-Quran, ya itu berat sekali. Ya. Makanya di akhir Ramadan ini kita mengingatkan diri saya dan mengingatkan antum sekalian, ada satu kalam dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa. Ya. Dan ini termasuk sunnah-sunnah yang diperhatikan oleh para ulama kita. Kata beliau rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib ya. Beliau mengatakan afdhalus shawwam aktsaru dzikran lillahi azza wa jalla fi shaumihim. Kata beliau, orang puasa yang paling utama itu adalah orang yang aktsaru dzikran lillahi. Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ia berpuasa. Nah, ini termasuk orang yang berpuasa yang paling utamanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya puasa ini hendaklah diisi dengan zikrullah, dengan zikrullah. Dan di sana disebutkan min afdhaliz zikri qiraatul Quran, dan termasuk seutama-utama zikir adalah membaca Al-Qur'an. Makanya bulan Ramadan sampai disebut di sana syahrul Quran. Ya. Karena betapa utamanya dalam membaca Al-Quran. Karena ini termasuk zikir, dan seorang yang berpuasa paling utamanya adalah orang yang paling banyak zikrullahnya ketika puasa. Maka hendaklah berkaitan dengan membaca Al-Quran ini untuk sama-sama kita mendorong diri-diri kita untuk bisa mengamalkannya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dengan sanad-sanad yang sahih di sananya ya. Bahkan sebagian riwayatnya juga mutawatir ya. Disebutkan di sana sahabat Utsman radhiyallahu anhu ya, beliau pernah mengkhatamkan Al-Qur'an itu dalam 1 rakaat sholat malamnya. Itu sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang sangat mulia, orang yang sangat lembut hatinya. Bahkan beliau ketika menjadi khalifah ya, pimpinan, pucuk pimpinan kaum muslimin sedunia pada eranya khalifah ketiga, beliau itu mati dibunuh dalam keadaan beliau membaca Al-Quran. Dan dalam keadaan seutamanya manusia seperti ini, beliau tetap dianggap orang kafir oleh orang-orang yang sesat. Dan banyak orang-orang yang mengaku sebagai pejuang-pejuang Islam meremehkan sahabat Utsman ibnu Affan. Dan saya pernah dengar langsung seseorang yang menyebutkan lafaz-lafaz jelek terhadap sahabat Utsman ibnu Affan ini. Dan ini nyata. Kenapa saya sering ulang-ulang dalam majelis saya?
karena kita ini lagi berperang, yakni amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perang. Amar ma'ruf menyampaikan kebenaran, nahi mungkar mencegah kemungkaran, dan termasuk kemungkaran adalah siapa-siapa yang memusuhi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbul muhajirin, yang maksud adalah hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar di sana disebutkan wa bughdul ansar minal kufr. Mencintai ansar itu termasuk keimanan dan memusuhi ansar itu termasuk kekafiran. Demikian pula di sana terdapat riwayat-riwayat berkaitan dengan mencintai kaum muhajirin, yakni para sahabat-sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka adalah deretan dari sahabat utama dari kalangan muhajirin, termasuk Utsman tadi yang sempat diriwayatkan menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Apakah ini cerita hoax? Bukan, sanadnya sahih. Kan nggak masuk akal bagi akal yang tidak menerima sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi akal yang rendah. Tapi akal kaum muslimin itu, kalau sekarang manusia cita-citanya itu untuk menjadi pejabat teras sebuah kabupaten, tapi kaum muslimin cita-citanya membumbung tinggi di atas langit, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akal orang yang punya cita-cita yang tinggi jelas lebih tinggi daripada akal orang yang punya cita-citanya rendah. Dan itu pasti, ya. Maka betapa mulianya mereka, ya, betapa mulianya mereka, dan mereka terbukti itu telah menghatamkan seperti itu, ya. Dan itu nyata. Sekarang contohnya, ketika kita dengan kelemahan ilmu kita tidak bisa menghasilkan bacaan Al-Quran kecuali dengan duduk tenang. Itu pun kadang-kadang bagi yang belum lancar, setengah jam mungkin belum tentu tembus 4 halaman. Yang sudah lancar mungkin setengah jam 1 juz. Yang lebih lancar lagi mungkin bisa dalam 1 jam itu 3 juz. Bahkan ada kalanya yang mampu 4 juz. Bahkan yang memang punya hafalan mungkin setiap geraknya nggak harus duduk, dia bisa membaca Al-Quran. Maka itu tidak heran kalau mereka mampu selain mereka diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya. Jadi hendaklah kita melakukan memotivasi diri untuk bisa membaca Al-Quran. Itu nikmat yang tadi harus kita syukuri. Dan di antara nikmat lagi yang harus kita syukuri hari ini adalah Allah memilih kita untuk berada di agama Islam ini. Berada di agama Islam ini. Ini termasuk kenikmatan, salah satu nikmat yang paling tinggi bagi kita. Sampai Allah disebutkan di sana, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ini hakikat orang-orang yang sukses, ya. Dia beruntung. Caranya gimana? Tadzakkur, mengingat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam ini termasuk anugerah luar biasa bagi kita, ya. Maka jaga dia, jangan sampai terlepas. Karena barang siapa terlepas, sengsara dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan akbarun ni'mah, ya, nikmat yang besar ini, yakni Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama bagi dia, maka tidak pernah hal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kita diberi nikmat, maka jangan sampai nikmat ini disia-siakan. Tidak banyak orang yang mendapatkan Islam ini, ya, tidak banyak. Betapa banyak di luar manusia itu digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbedaan orang Islam dengan orang kafir itu
seperti satu bulu putih pada seekor sapi yang berbulu coklat. Jadi satu, muslim itu satu dengan lawannya itu satu tubuh sapi yang kalau kita ngitung, saya nggak pernah riset, mungkin ada nggak profesor yang riset bulu sapi itu ada berapa. Dan muslim itu cuma sedikit. Nah sedikit. Dan kita ini dipilih dari yang sedikit itu untuk bisa mendapatkan nikmat tersebut. Maka jangan pernah nikmat ini disia-siakan. Jangan pernah nikmat ini disia-siakan. Sehingga di akhir Ramadan ini kita motivasi agar kita mengisinya dengan qiraatul Quran, dengan qiyamul lail, dengan i'tikaf, dengan zikrullah ya, dengan zikir yang banyak ya. Dengan zikir yang banyak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan karena begitu mulianya Ramadan ini ya, sehingga tentu kita akan menyesal bila tidak segera mengisinya ya. Dan mudah-mudahan ini motivasi yang bisa diamalkan, karena hari-hari saya kira kadang saya dengarkan juga rekaman sebagian ustadz itu yang di sini juga motivasi selalu berkaitan dengan Ramadan. Tadi bahkan khutbah sang khotib juga memotivasi itu. Tapi kita melihat diri kita ini sangat lemah ya. Kita harus ingat ini, sampai Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dia menghikayatkan ya, menyebutkan, kata beliau, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamanna yauman min Ramadan." Bahkan seandainya ahli kubur, sang mayit-mayit yang hari ini sudah meninggal itu ya, mereka diberi sesuatu, berangan-anganlah kalian, maka sungguh mereka akan berangan-angan untuk bisa mendapatkan satu hari saja dari bulan Ramadan. Satu hari saja dari bulan Ramadan. Nah, kita masih hidup. Apakah kita nunggu mati baru kita pingin mengisi bulan Ramadan? Tentu orang yang cerdas tidak seperti itu. Maka jangan sampai kita menunggu kematian baru kita menginginkannya, dan itu nggak akan pernah tercapai. Mumpung kita masih hidup. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana juga disebutkan satu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memberikan wasiat, maka kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bisyam fa innahu la mithla lahu." Ini salah satu wasiat Nabi. Wajib atas kalian untuk menetapi puasa ya, karena sesungguhnya puasa ini gak ada yang sebanding darinya. Saking utamanya puasa ini. Dan kita ingat tadi perkataan Ibnul Qayyim, paling utamanya orang yang berpuasa adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an, qiraah Al-Qur'an termasuk salah satu sebaik-baik zikrullah. Salah satu sebaik-baik zikrullah. Kemudian pada bagian yang agak akhir kita sebutkan, dan puasa kita ini tidak bisa tidak harus memenuhi jalan agar mendapatkan faedahnya, yakni harus di atas iman dan ihtisab. Yang ini juga sering saya ulang. Harus puasa ini di atas iman. Ya. Kalau puasa hanya sekedar kebiasaan, ada kadang puasa itu hanya karena orang tua nggak masak, warung tutup, akhirnya mau nggak mau harus puasa. Atau dia berpuasa karena sungkan, wong temennya berpuasa satu kantor pada puasa semua, kemudian dia puasa. Ya. Maka tentu orang seperti ini nggak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Tapi puasa itu harus di atas iman dan ihtisab. Baru dia benar-benar akan memiliki nilai dari puasa tersebut yang Allah akan balas kepada dia dengan balasan yang tidak terhingga, karena khusus puasa Allah langsung yang balas. Adapun ibadah-ibadah lain Allah wakilkan kepada malaikat, satu dibalas 10, 10 dibalas 70, atau bahkan dilipatkan menjadi 700. Tahu malaikat
Tapi berkaitan dengan puasa, hanya Allah lah yang tahu berapa kelipatan yang Allah akan berikan kepada orang yang berpuasa di atas iman dan ihtisab. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di sana disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal itu pada sisi penutupannya. Dan kita Ramadan inilah penentu kita di 10 hari terakhir ini. Adapun apa-apa yang telah lalu dari yang kurang, ya, amal kita kurang, sesuatu kurang, maka itu telah berlalu. Nah, saat inilah keputusan akhir dari keberadaan kita. Apakah kita itu sebagaimana yang Allah inginkan? La'allakum tattaqun. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Agar kalian bertakwa. Nah, kesimpulannya benar-benar kita bertakwa atau enggak nanti di akhirnya ini. Innamal a'malu bil khawatim. Tergantung belakangnya itu gimana. Seperti orang yang berlomba, maka mendekati finish itu, kalau orang punya jiwa sebagai atlet yang mumpuni, punya jiwa untuk menghasilkan, meraih kemenangan, keberhasilan, tentu semakin dekat dengan finish, semakin kencang dia untuk mencapainya. Tapi ketika seseorang itu jiwanya lemah, akalnya lemah, ya, ketika sudah finish, dia tambah lemes, nggak pernah sampai finish. Dan ini Ramadan hampir berakhir. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan. Benar. Saya bilang seperti ini tuh juga motivasi saya, karena saya sudah semakin tua. Untuk yang muda-muda ya, juga ini. Dulu saya juga seumur kalian. Ya kur seneng aja. Cuma puasa gitu aja biasa, nanti tahun lagi begitu aja tanpa mengisinya dengan kesungguhan. Padahal kita ini mendekati finish, mendekati finish. Jangan sampai kita tidak mendapatkan predikat takwa. Karena ini harus diperhatikan. Barang siapa saat Ramadan ini dia nggak lolos, jangan harap dia lolos setelah Ramadan. Ketika seorang puasa Ramadan, dia nggak mampu menghatamkan Al-Quran, padahal 30 hari itu lama. Ya. Bagaimana diharapkan dia akan menghatamkannya di luar Ramadan? Dikala Ramadan dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran, maksudnya melemah dirinya untuk menghasilkan 1-2 lembar saja, dia nggak mampu, dia nggak mau, terlebih lagi di bulan selain Ramadan. Maka Ramadan ini adalah sisi bagaimana kita meraih sesuatu, ya, meraih sesuatu. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan nasihat-nasihat yang telah disebutkan, dan ingatlah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa membenci sunnahku, nggak suka sunnahku, alias tidak mau menjalankan sunnahku, falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Nah, falaisa minni itu ada 2 kemungkinan. Kata Nabi, dia bukan dari golonganku, itu maknanya ada 2. Bisa dia kafir, bisa dia fasik. Ya. Kalau dia kafir ketika dia membenci sunnah Nabi, ya, dia tidak mencintai sunnah Nabi. Jadi dalam itikadnya dia terhadap sunnah ini benci, dengan Ramadan ini benci. Karena apa? Dia disuruh puasa, menahan lapar, menahan dahaga, yang sudah keluarga menahan dari hubungan suami istri. Ya. Ketika benci terhadap sunnah yang disunahkan Nabi, maka bisa kafir. Di sisi yang lain, makna membenci dari sunnah Nabi adalah ketika dia tidak melakukannya karena kemalasannya, maka ini kefasikan baginya, kerusakan baginya, ya. Sehingga tidak ada untungnya orang yang fasik, terlebih lagi orang yang kafir. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup,
karena materi kita hari ini sebenarnya tentang ta'zimus sunnah, dan apa yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita butuh menjalankannya, bukan sekedar kita membicarakannya. Nah, ini kita lihatlah diri kita nanti, coba nanti ya setelah maghrib kita bisa beramal yang lebih baik dari kemarin ya. Itu akan membuktikan kita mencintai sunnah Nabi atau enggak. Bahkan orang yang benar-benar mencintai sunnah Nabi, jangankan orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk meninggalkan sunnah Nabi. Bahkan ketika sunnah Nabi ini sedikit aja disinggung, maka orang itu akan marah karena betapa agungnya sunnah Nabi, yang hampir tiap penceramah selalu menyebutkan sunnah-sunnah tersebut. Saya bacakan sebuah kisah dan banyak faedah di sana. Ini terjadi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, termasuk khalifah dari Bani Abbasiyah, ya. Presiden, kalau saya presidennya kaum muslimin. Dan ini salah satu contoh ya, figur bagaimana seorang pemimpin itu seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita di negeri ini untuk mendapatkan taufik dan bisa meniru pakar-pakar pemimpin dari kaum muslimin semacam Harun ar-Rasyid. Disebutkan di sana wa an Khurrazat al-Abidi qala, dari Khuza atau dari Khurrazat al-Abidi beliau berkata, haddatsa Abu Muawiyah ad-Darir inda Harun ar-Rasyid. Abu Muawiyah ad-Darir, salah seorang ulama pada masa itu, beliau menyampaikan sebuah hadis di hadapan sang khalifah. Nah, ini juga contoh rakyat yang baik. Jadi rakyat yang baik itu bukan kalau ada presidennya dia dekat-dekat menjilat sesuatunya itu di kantornya buruk, tapi karena mau datang presiden dia laporkan, oh ini baik, wah ini sudah selesai, program saya itu bagus Pak, anggaran Anda itu 100 juta, kemarin tuh saya bikin proyeknya ya segitu, bahkan malah saya tambahi karena kurang dikit saya iruan sama anak buah saya. Jilat. Padahal enggak seperti itu. Tapi ini, orang yang baik kalau ketemu khalifah tidak mengharapkan dunianya, tapi dia malah menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Harun ar-Rasyid. Dia menyampaikan sebuah hadis berkaitan dengan ihtajja Adam wa Musa. Dia menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disebutkan juga oleh Imam Muslim, ya, sebuah hadis yang menyebutkan perdebatan antara Adam dan Musa. Saya kira kita pernah membaca sejarah kapan Adam, kapan Musa. Nah, di sana ada hadisnya sahih ya, disebutkan Adam sama Musa itu pernah adu argumentasi. Maka ketika menghadapi berita seperti itu, ada seorang laki-laki ya, rajulun syarifin wujuh Quraisy ya, orang yang punya kedudukan ya sangat mulia, ikut nimbrung di majelis pemimpin tersebut ya. Dia mengatakan fa'ina laki, kapan Adam sama Musa bertemu? Jadi datang disampaikan hadis, tapi akal dia meragukan, loh, mana mungkin, kapan Adam sama Musa bertemu sehingga mereka adu argumentasi ya. Tapi ketika menghadapi seperti itu, faghadaba Harun ar-Rasyid ya, Harun ar-Rasyid langsung marah. Waqala, dia mengatakan an-nita wasaif. Ambil karpet, ambil pedang. Untuk apa? Untuk agar orang ini dibunuh. Ya. Ini salah satu sikap. Insya Allah kita sambungkan pada majelis yang akan datang karena ternyata maghribnya maju. Ya, karena kalau udah maghrib kita harus segera buka dan itu bagian daripada sunnah Nabi. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.